Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ashabu tabi'in Bismillah hauzubillahi min syaitonir rajim. Bismillah hauzubillahi min syaitonir rajim. Bismillah hauzubillahi min syaitonir rajim. Bismillah hauzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, Hei Sayyidina Ali, Idza ghadaballahu, tatkalane bendu. Idza ghadaba, tatkalane bendu sapa Allahu Gusti Allah. Ala ahadin, ing atase wong suwiji. Ing atase wong suwiji razaqahu, mongko paring rezeki sapa Gusti Allah ing man. Mongko paring rezeki sapa Gusti Allah ing man, malan ing arta. Malan ing arta, haraman kang haram. Haraman kang haram. Faidas tada, mongko tatkalane wis banget. Faidas tada, mongko tatkalane wis banget apa ghadabuhu, bendune Gusti Allah. Apa ghadabuhu, bendune Gusti Allah. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Wakala, mongko masrahaken sapa Gusti Allah bihi kelawan man. Bihi kelawan man. Syaitonan ing setan. Yubariku, kang ngundhakaken sapa setan malahu maring man. Ngundhakaken setan lahu maring man fihi ing dalem arta alias bondo. Wa yashabuhu, lan ngancani sapa setan ing man. Lan ngancani sapa setan ing man. Wa yus'iluhu, lan nyibuaken sapa setan ing man. Mongko nyibuaken sapa setan ing man bidunya kelawan urusan dunya. Bidunya kelawan urusan dunya. Anidini, saking atau adoh saking agama. Anidini, adoh saking agama. Wayus halu, wayus halu, sampean harokate apa?
wa yusahilu lan gampangaken sapa setan lahu krana man umuradun yahu ing pira-pira perkara dunyane man wa yaqulu lan ngucap sapa setan ucapane Allahu Ghafurur Rahim. Allahu utawi Gusti Allah iku Ghafurun zat kang pangapura Rahimun tur Maha Asih atau Maha Welas. Wasiat berikutnya, ya Ali, idza ghadaballah, ketika Allah Subhanahu wa taala benci, tidak tertarik kepada seorang hamba, maka rizqahu malan haraman, tetap Allah memberi rezeki kepadanya, tapi rezeki itu dengan jalan yang tidak halal alias haram. Jadi menungso saelek-eleke hamba tetap Allah Ta'ala itu anduweni sifat Rahman karo Rahim. Welas. Ya. Jadi ketika Allah tidak tertarik, bahasa saat ini mungkin tidak tertarik kepada hamba yang itu tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban seorang hamba, maka tetap Allah tidak melepas seorang hamba itu dari rezekinya. Tapi bedanya mereka diberi rezeki dengan jalan yang haram. Faidastadda ghadabahu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fihi. Kemudian hamba tadi ketika sudah tidak tertarik yang namanya Allah kepada hambanya itu, wakkala bihi, Allah memasrahkan wakilnya alias menjadi penggoda dirinya, yaitu setan, yubariku lahu fihi, dan setan itu tadi juga akan senantiasa berdampingan dengannya, jadi konconi wayashabu, kemana-mana ditemani dengan setan. Wayusdiluhu bidunya, dan orang itu tadi akan diberi kesibukan mengenai urusan dunia, anidin, dan jauh mengenai urusan agama. Jadi golek namung dunya, namung harta, dan untuk urusan agama mereka sangat jauh. Nah, ketika ada seorang hamba yang dibenci oleh Allah, maka diberi ujian yang demikian. Wa yusahilu lahu umurad dunyahu, kemudian akan diberi kemudahan oleh Allah mengenai urusan dunianya. Wa yaqul, dan dia berkata, setan iso dawuh. Ini perkataan setan. Wa yaqul, setan berkata, Allah Ghafurur Rahim. Gak usah bingung, gak usah susah, bahwa Allah Tuhanmu, kata setan, punya sifat Ghafurur Rahim. Setan iso. Tetapi kita jangan terbujuk bahwa tetap Allah Ta'ala senantiasa maafkan hamba yang minta maaf, dan Allah menerima tobatnya seorang hamba yang betul-betul ingin tobat kepada Allah. Itu ucapan setan. Ya Ali, he Ali, ma safaro, ora lunga sapa wong, ora lunga sapa ahadun wong suci, sapa ahadun wong suci talibal harami,
hale nyuprik barang kang haram, hale nyuprik atau mencari barang kang haram, masyian hale melaku, illa kana angin ono opo asyaitonu setan, ono emau iku qarinuhu koncone man, wala rokiban lan ora nunggang alias ora numpak, illa kana angin ono iku rodifahu boncengan sopoman, wala jamaah lan ora kumpul sapa ahadun wong suwiji malan ing arta haroman kang haram, illa akalahu angin mangan ing arta sapa asyaitonu setan, angin mangan ing arta sapa asyaitonu setan, wala nasya lan ora lali sapa ahadun wong suwiji ismallahi ing nyebut asmane Gusti Allah Ta'ala, indal jima'i nalikani jima' atau kumpul, indal jima'i nalikani jima' atau kumpul, illa syarakahu angin ngancani ing eman opo asyaitonu setan, fi waladihi ing dalam anake eman, wadzalika lan utawi mengkono kang wis den sebut, iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah Ta'ala, wasyarikhum lan ngancani sapa sira ing wong akeh, sira itu isinya setan, fil amwali ing dalam pira-pira arto atau ing dalam pira-pira bondo, wal auladi lan pira-pira anak, wa idhum lan janjeni sapa sira ing wong akeh, Kemudian wasiat selanjutnya, ya Ali ma safara ahadun, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, ma safara ahadun, tidak ada satu orang pun yang mereka bepergian kecuali tujuan mereka adalah mengambil perkara yang diharamkan oleh Allah atau mencari perkara yang diharamkan oleh Allah. Masya illa kana syaitan qarinuhu wala rakiban illa kana radifahu. Kemudian ketika orang yang tolib, orang yang mencari harta yang haram tadi, posisi mereka berjalan, maka asyaitonu qarinahu, tetap setan ikut berjalan menyertainya, wala rakiban illa kana radifahu. Ketika orang yang mencari tadi harta yang haram, maka orang ini ketika naik kendaraan, setan juga tidak akan lepas ikut naik kendaraan. Bahasa di sini pakai bahasa boncengan. Sampai naik motor malah mesti gonceng ibu ini. Nah, bahasanya gampangan ngono. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Ketika berkumpul di antara kita harta yang haram, maka
juga setan tidak akan lepas illa akalahu syaiton. Setan juga ikut serta makan harta yang haram. Paham ya? Makan harta yang haram. Makanya setan itu kemana-mana punya perjanjian daripada turun Nabi Adam ya, turunan Nabi Adam sampai hari kiamat pun tetap setan akan mengganggu kita. Makanya setan itu termasuk musuh yang paling nyata, musuh yang paling jelas. Al-Quran mengatakan inna syaitona kana lil insani kana dha'ifa. Setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi siapa? Manusia. Tapi kenyataan setan posisinya juga lemah. Ya, banyak di luar para dai menyatakan bahwa setan itu yang sering diceritakan adalah kesuksesan setan. Iya bang ya? Iya, sedikit-sedikit masuk neraka akibat setan. Coba kita sedikit mengambil daripada istilah yang lain. Kita bahas kegagalan setan. Ya kan? Kita mencuri. Setelah mencuri kita tobat. Apakah itu bagian dari kegagalan setan? Termasuk. Makanya setan itu posisinya juga lemah, karena setan juga bagian daripada ciptaan Allah. Kana dha'ifa. Setan itu lemah. Kemudian wala nasiyahadun ismallahi ta'ala indal jima'. Nah ingat, besok-besok kalau kita sudah punya ya, kalau sampean baik laki-laki yang perempuan sudah berkeluarga, ingat kalau kumpul dengan suami dengan istri jangan lupakan akan ismallahi, akan menyebut nama Allah. Lek sampean gak dungo dhisik, ini kitab yang menyatakan indal jima, maka illa syarakahu syaiton, maka setan ikut kumpul juga. Hati-hati. Dampaknya apa? Fi waladihi, anaknya sulit untuk dididik, sulit untuk diberitahu. Ngomong ngaji ngambul, ngomong sholat tulis. Nah itu diantaranya produk pertama kalinya kita lupa akan baca doa bismillah. Ya kodungan itu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Satu contoh misalkan ya kan, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kalau sudah waktunya itu saya yakin sampai akan tahu doanya. Yang jelas asma Allah tetap di bawah, minimal bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, biar setan ini tidak ada tempat untuk ikut serta kumpul ketika itu. Paham ya? Wa dzalika qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an wa syarikuhum fil amwali wal auladi wa'iduhum, bahwa setan itu senantiasa sampai kapanpun akan bersama dengan manusia. Ya, dalam apa? Dalam hal hartanya. Ada harta yang kurang halal, artinya haram, maka di sana akan muncullah harta yang tidak barokah, muncullah harta yang tidak manfaat. Ya. Kemudian ada anak yang menjadi apa? Yang menjadi bukan kebanggaan, justru menjadi keanehan dalam keluarga. Bisa jadi ketika produk itu diciptakan oleh sampean, lupa akan membaca doa, lali saja tidak ya. Besok-besok saking senengi malam pertama malah lali membaca doa. Ya, minimal bismillah, biar anak kita ini mudah dijauhi dari setan dan tidak mudah digoda setan. Paham ya? Nah, itu bagian daripada janjinya setan. Ya Ali, hei Ali, la yakbalu orang nerimo sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Orang nerimo sholatan ing sholat bila wudu'in kelawan
tanpa wudu ya. Bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Wala sodakotan lan ora nrimo ing sodako, ora nrimo ing sodako minal harami saking barang kang haram, saking barang kang haram. Ya Ali, he Ali, la yazalu ora kingsir-kingsir atau ora mari-mari ya padha ae sapa al mukminu wong kang iman fi ziyadatin iku ing dalam tambahan fi dinihi ing dalam agamane, fi dinihi ing dalam agamane, malam yakul selagi ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram, selagi ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram. Waman utawi sapane wong iku faraka misah sapa man al ulamaa ing ulama, al ulamaa ing ulama atau wong kang alim, mata mongko mati apa kalbuhu atine man, mata mongko mati apa kalbuhu atine man, wa ami lan wuto alias buta ya, wa ami lan wuto anta'atillahi ta'ala saking taat ing Gusti Allah Ta'ala, saking taat ing Gusti Allah Ta'ala. Ya Ali, wasiat selanjutnya, wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan, Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba yang dimana bila wudu'in tanpa ada wudu. Wudu itu hukumnya sunnah ketika di luar sholat. Ketika wudu itu digunakan untuk melaksanakan sholat, maka wudu itu secara otomatis ikut wajib. Dikatakan dalam satu kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Hal yang bisa menyempurnakan akan sesuatu, maka sesuatu itu dihukumi wajib. Ingat ya, hati-hati, wudu yang sempurna, karena wudu yang sempurna dengan tidak itu berdampak kepada sholat kita masing-masing. Lek sholatnya cuma cepet-cepetan selesai, itu jangan tanyakan sholatnya, tapi tanyakan bagaimana cara wudunya, bagaimana menyempurnakan wudunya. Kemudian wala shadaqatan minal haram, dan tidak bisa dianggap sedekah ketika harta yang disedekahkan menggunakan harta haram. Barang curian malah dikai sedekah, maka Allah tidak akan mungkin menerimanya. Ya Ali, kemudian wasiat selanjutnya, la yazalul mu'min, wahai orang yang beriman, wong sing iman iku dalam hatinya pasti yakin akan Allah Tuhannya, kemudian yakin akan ada yang namanya balasan segala amal, dan akan yakin bahwa manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Nah, iman ini bagi orang yang yakin dalam hatinya tidak akan pernah tergoyahkan dengan apapun. Selalu iman dalam hatinya fi ziyadatin fi dinihi, dalam hatinya semangat untuk mempelajari agama Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka iman itu satu-satunya amal yang besok di akhirat kita aturkan, pertaruhkan di hadapan Allah. Loh iya, iman itu apa ya, tidak bisa dibeli dengan apapun.
Tapi iman itu sebuah anugerah, sebuah hidayah yang memang Allah menciptakan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Malam yakul haram. Kemudian dengan cara apa orang itu imannya bisa bertambah, ibadahnya semangat, dengan catatan malam yakul haram, selagi orang ini tidak makan perkara yang haram. Sebagaimana keterangan kemarin, lek wong iku senantiasa makan barang haram, biasanya apa? Kemarin itu biasanya orang itu tidak semangat melaksanakan perintah Allah, ngentekno agama, waya sholat dianggap biasa saja. Ketika ada dikumandangkan dianggap MP3, kok muni maneh? Iya apa tidak? Sekarang terjadi. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam. Amin Allahumma amin. Wa man faraqal ulama, barang siapa yang memisah-misah akan ulama satu dengan ulama yang lain, ingat mata qalbu, orang yang melakukan ini hatinya akan mati. Sekarang terjadi apa tidak? Terjadi di media sosial luar biasa ya. Ya kan? Sing A dibenturkan dengan B, yang B dibenturkan dengan A, terus begitu. Jadi sekarang terjadi itu wis zaman Rasulullah sudah didahulukan kayak ngono. Makanya sekarang terjadi ini pasti terjadi, dan kita ini hidup di zaman yang akhir, ya kan? Terjadi hal demikian. Oleh karena itu barang siapa yang mudah untuk memisah-misahkan ulama ini dengan ulama yang lain, ingat hatinya akan mudah mati. Wa ami an ta'atillahi ta'ala, dan orang ini juga akan buta ingat akan Allah, taat akan perintah Allah, lali. Sholat ini sholat, ya saya ini sholat ini ya, dianggap mudah. Makanya ingat ya, karena ulama itu bagian daripada pewaris Nabi. Ya Ali, wahai Ali, ya, hei Sayyidina Ali, man utawi sapane wong qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, walam yahilla lan ora ngalalaken sapa man halalahu ing perkara halale, walam yuharrim lan ora ngaromaken sapa man haramahu ing harami, kana mongko ana sapa man iku minal ladina setengah saking wong kang nguncalaken kitaballahi ing kitabe Gusti Allah, wara'a zuhurihim lan ing dalam buri gegere alladina, lan ing dalam buri gegere alladina. Kemudian wasiat selanjutnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi walam yahilla halalahu, Al-Qur'an dibaca dan Al-Qur'an tidak dijelaskan kehalalannya, mana yang halal, mana yang haram. Hati-hati ya. Sekarang banyak orang memahami Al-Qur'an dengan akal pikiran mereka. Tak boleh. Rasulullah menyatakan siapapun orangnya, siapapun yang berani ya menafsiri Al-Qur'an dengan akal pikirannya, maka adahu finnar. Ingat, mereka secara tidak langsung sudah memesan tiket kedudukan di neraka. Iku mesan tiket iku.
Makanya itu gampang-gampang. Sekarang banyak kan ya di YouTube itu kan. Nah, banyak kan itu orang-orang menafsir Al-Quran dengan akal mereka. Jangan ya, tafsirilah Al-Quran dengan mempelajari orang yang ahli tafsir Al-Quran dan seterusnya ya. Kemudian walam yuharrim haramahu, dan keharaman Al-Quran juga tidak dijelaskan mana yang yang haram. Karena minalladzina nabadu kitaballahi, sampai-sampai Al-Quran dianggap sesuatu yang ada di belakangnya, dibuang disampaikan. Jangan, karena Al-Quran itu adalah bagian daripada apa? Kitab satu-satunya umat Islam, kitab yang menjadi pedoman baik dunia maupun akhirat. Kemudian faslun, fasal selanjutnya fil wudu'i wassholati. Faslun utawi iki fasal fil wudu'i ing dalam nerangaken wudu, wassholati lan nerangaken salat. Qala nabiyyu, dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, he Ali alias Sayyidina Ali, istaksi getukno sapa sira atau gatukno sapa sira isbaghal wudu'i ing nyampurnaaken wudu fa innahu mongko sak temene nyampurnaaken iku syatrul imani separone iman, separone iman. Faida tawaddota mongko tatkalane wudu sapa sira fala tusrif mongko ojo leluwian sapa sira min fil ma'i ing dalem gunakaken banyu, fil ma'i ing dalem gunakaken banyu. Faida farokta mongko tatkalane rampung sapa sira minat tuhri atau min tuhri saking sesuci, min tuhrin saking sesuci, faqra mongko maca sapa sira inna anzalnahu ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadar ilahirihi atau ilahiri ayat mimba di ghuslil qadamaini saking sakwise basuh delamaan loro. Ngerti delamaan ya? Apa? Delamaan itu diantara mata kaki. Asyra marratin kelawan 10 ambalan yufarrijullahu mongko ngilangaken sapa Gusti Allah hammaka ing susah sira. Yufarrijullahu mongko ngilangaken sapa Gusti Allah hammaka ing susah sira. Ya Ali, he Ali, idza faragta tatkalane rampung sapa sira minat taharati saking sesuci itu panjang ya, saya jelaskan dulu ya. Faslun fil wudu'i, fasal mengenai bagaimana cara wudu yang benar menurut Rasulullah, menurut para sahabat, menurut para ulama, sampai menurut ulama-ulama zaman ini. Makanya ilmu itu perlu ada yang namanya sanad. Ilmu itu perlu ada yang namanya rantai sambung kepada Rasulullah. Ojo mudah-mudah ngomong kata saya, ya sedikit-sedikit kata saya, jangan kata ulama ini menurut Imam Syafi'i, satu contoh, menurut imam ini, menurut ulama ini, begitu. Jangan menurut saya. Apalagi Al-Quran kadang diistilahkan begitu. Menurut saya, Al-Quran mengatakan, namun menurut Al-Quran
agama bukan ikut akal kita, justru kita ikut agama ya. Jangan sering-sering menurut saya ya. Jangan menurut Al-Qur'an, menurut hadis, menurut ulama dan seterusnya. Bagaimana wudhu yang disempurnakan menurut para ulama? Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, "Ya Ali, istaksi isbabal wudu." Ya, sampaikanlah la iso sempurnakanlah wudu kalian, fa innahu syatrul iman, karena dengan kesempurnaan wudu bagian daripada menyempurnakan iman. Makanya wudu itu ojo medit-medit ya, dilebihkan ya. Kalau sikut dilebihkan ke atas ya. Kalau kaki begitu dilebihkan, wajah dilebihkan. Ojo wudu koyo seperti anak-anak TK ya, kadang wudu koyo wedaan diginikan ya. Jangan ya. Wudu yang sempurna adalah mengalirkan air wudu sampai ke kulit, jangan ada sesuatu yang menghalangi air. Faida tawaddata fala tusrifil ma'i faida faragta min tuhrin. Ketika kalian wudu, fala tusrif fil ma, ojo leluwean menggunakan air, jangan berlebihan menggunakan air. Kadang nyiram sampai 10 kali. Ada ya? Ada itu. Kenapa? Karena punya penyakit yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu kadang nawa terus ya, nawa itu kadang nawa itu terbawa sampai sholat. Bismillahirrahmanirrahim, nawa dia sholat mau nawa usolli nawa itu jangan ya. Makanya kalau orang itu was-was dalam melaksanakan ibadah apapun, maka perangi dengan rasa berani, jangan rasa takut. Al-ikhtiyar tarkul ikhtiyar ya, hati-hati itu lawan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan. Kalau setan bisik-bisik ya, usolli fardhu dhuhri, setan bisik sampean, oh gak sangga gak salah posah ngono, tapi aja diomong toko lisan nah batal ya, dilawan dengan hati yang kuat, dengan hati yang iman. Allahu Akbar, nawaitu wudu, asing yakin. Karena setan itu ketika kita melafadzkan nama, di sana ada namanya Allah, ada nama Nabi Muhammad, maka setan tidak akan pernah berani menggoda manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kalau mau wudulah yang sempurna. Kalau mau sholatnya yang sempurna. Fala tusrifil ma, jangan berlebihan menggunakan air. Fa idza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika kita lepas selesai wudu yang sempurna, ini ada satu wiridan, ada satu ijazah lah katakanlah, barangkali sampai bisa melakukan nanti bareng-bareng ya. Faqra inna anzalnahu, maka bacalah surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini, setelah kita membasuh kaki kita, hampir mau doa itu ya, doa itu, maka kita baca surat ini sebanyak berapa? 10 kali. Itu faedahnya yufarrijullahu hammaka, susah seperti apapun akan hilang. Susah karena si dia katakanlah, atau karena siapa, maka akan hilang barokahnya Al-Qur'an. Gak duwe paketan Ustaz, boleh nah, itu susah gak duwe paketan, baca ini insya Allah hilang, tapi sedikit waktu nanti akan ingat kembali. Nah, artinya apa? Susah seperti apapun, barokahnya surat ini setelah kita wudhu secara sempurna, insya Allah Allah akan menghilangkan kesusahan. Allahumma amin. Kemudian ya Ali, he Ali, idza faragta tatkalane rampung ya, tatkalane rampung minat taharati, tatkalane rampung sapa sira minat taharati
saking sesuci fakhud mongko ngalapo sapa sira ma'an ing banyu wamsah lan ngusap sapa sira biyadaika kelawan tangan loro sira raqabataka gulu sira ya atau raqabataka ing gulu sira wa kullan ngucap sapa sira subhanaka maha suci panjenengan Allahumma do Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan asyhadu nyakseni kaula an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illa anta angin panjenengan wahdaka hala suwiji panjenengan la syarika ora ana sekuton laka dateng panjenengan astaghfiruka nyuwun pangapura kaula ing panjenengan wa atubu lan taubat sapa kaula ilaika dateng panjenengan sumandur mongko nuli ningalono sapa sira al ardi maring bumi wakul lan ngucap sapa sira alias berdoa lan ngucap sapa sira asyhadu nyakseni kaula anna Muhammadan ing satemene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaula panjenengan wa rasulika lan utusane panjenengan fa innaman mongko satemene wong iku kala ngucap sapa man hadza ghafarallahu ing iki donga ghafarallahu mongko ngapura sapa Gusti Allah lahu maring man kulla shaghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe Kemudian wasiat selanjutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, idza faragta, ketika lepas melakukan sesuci, fakhud ma'an, maka ambillah air, wamsah biyadaika raqabataka, ambillah air sedikit, usapkanlah di apa yang bahasa Rasulullah ini gulu ya. Nah, di belakang ini diusapkan demikian, wakul dengan membaca doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, wahai maha suci Allah, wa bihamdika, pujian atas bagimu Allah, asyhadu, kita bersaksi bersama an la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah, selain panjenengan, wahdaka, dan maha suci Allah, maha satu Allah, la syarika, tidak ada yang menyekutuhi adanya Allah, astaghfiruka, dan minta maaf kepada Allah, wa atubu ilaik, dan minta tobat, betul-betul mengharap diterima oleh Allah. Sumandur ilal ardi, setelah baca doa ini lihatlah ke bumi, kemudian lihat ke bawah, wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan baca doa selanjutnya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan menjadi utusan Allah. Fa inna man qala hadza
saghiratin wa kabiratin. Ketika orang itu istiqomah melazimkan doa ini, maka Allah akan mudah mengampuninya kullah saghiratin, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan doa yang diwasiatkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya. Jadi mudah-mudahan pelajaran atau kajian kali ini kita semua bisa mengamalkan dan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya Rabb ya Musta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad